Halo Sobat Tempe semua, selamat datang. Kita kembali lagi di Ngopi. Ngobrol tempe bareng FTI. FTI teman-teman, Forum Tempe Indonesia. Jadi ketemu lagi dengan saya, Khairul, dan saya Muhammad Rida. Pak Rida ya. Jadi teman-teman, kemarin kita sudah ada 3 sesi podcast ya Pak Rida. Betul. Dengan topik yang sangat menarik. Kemarin di sesi Ramadan dan juga di sesi sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita lagi bahas yang lagi hits nih Pak ya. Betul, karena kemarin kita sempat berbicara mengenai pengajuan tempe ke UNESCO. Tapi sekarang kayaknya harus lebih dalam ini ya. Dan ini kemarin itu bulan Juni teman-teman itu ada perayaan Hari Tempe Nasional. Kebetulan Forum Tempe Indonesia bersama stakeholder lain, pemerintah dan juga pengrajin ini merayakan kemarin di daerah Balikpapan dekat dengan IKN di Kalimantan ya. Betul. Nah, kemarin ramai banget nih. Ya, jadi pada kesempatan kita akan lanjutin ya ceritanya ya, Pak ya. Betul. Jadi kemarin itu ada deklarasi dukungan dari stakeholder untuk pengajuan tempe ke UNESCO. Dan sekarang mungkin kita bahas lebih mendalam apa sebenarnya UNESCO bukan UNESCO-nya ya. Oh, bukan UNESCO-nya, pengajuan tempenya ke UNESCO, dan apa manfaatnya buat kita. Betul. Nah, siapa kita ngobrol sama siapa sekarang? Narasumber kita tentu yang pelaku ini yang memang terlibat sudah lama sekali ya dalam mengajukan tempe ini ke UNESCO. Kalau tidak salah mulai tahun 2014 ya. Coba jadi ini. 10 tahun perjuangan ini akhirnya masuk gitu ya. Silakan Prof, diperkenalkan narasumber kita. Teman-teman, kita sambut narasumber kita, Prof. Aman. Selamat datang, Prof. Selamat datang, Prof. Apa kabar, Prof? Selamat pagi, selamat siang. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Terima kasih untuk undangannya. Sama-sama, Prof. Kalau ngeliat beliau nih, kita kayak kalah muda nih, Pak. Teman-teman, mungkin sedikit kami perkenalkan, nanti mungkin bisa ditambah sama Prof. Aman ya. Jadi kami sering memanggil beliau Prof. Aman. Mungkin kalau teman-teman di googling, sekali googling langsung keluar nama beliau dan beserta experiences-nya lah ya. Beliau Prof. Aman Wirakata Kursuma dan saat ini beliau di IPMI ya, Prof ya. Dan secara tadi kalau perjalanan panjang, beliau dulu juga banyak terlibat di UNESCO ya, Pak ya. Dan saat ini dalam perjalanan tempe secara khusus itu beliau mendampingi ya, Prof ya. Mendampingi dalam proses pengajuannya, start dari 2014, lanjut 2018, lanjut 2022 ya, sampai terakhir 2024. Nah, kita mau mulai dari mana nih? Panjang soalnya nih jadi. Mungkin karena mumpung Prof. Aman bisa hadir bersama kita di sini, Prof, mungkin ada banyak pertanyaan dari kawan-kawan nih, Prof. Ya, kalau kita bicara mengenai pengajuan tempe sebagai Intangible Cultural Heritage ke UNESCO, mungkin belum banyak yang tahu apa sih sebenarnya ICH itu. Nah, ini kan harus kita coba informasikan ke kawan-kawan. Apa menurut sebagai kita sebagai bangsa yang mengajukan, apa sebenarnya ICH itu, Prof? Terima kasih Mas Rida, Mas Irul. Jadi sebetulnya sedikit mungkin menambahkan mengapa saya terkait dengan masalah ini ya. Tadi memang saya tahun 2004 sampai 2008 ditugaskan sebagai duta besar Indonesia di UNESCO. Di UNESCO. Berkantor di Paris. Oh, di Paris. Di Paris ya. Jadi memang salah satu tugas duta besar tentu memperjuangkan berbagai kepentingan dan usulan ya dan program yang bisa diterapkan di Indonesia. Setelah saya selesai duta besar, saya kembali ke Indonesia tahun 2008. Tahun 2011 saya diminta untuk menjadi presiden Intergovernmental Committee untuk konvensi 2003, which is konvensi Intangible Cultural Heritage. Nah, kita sudah meratifikasi itu, jadi saya mendapat kehormatan dari pemerintah Indonesia dan juga dari UNESCO untuk menjadi ketua komite antar pemerintah. Saat itu saya banyak terlibat dengan proses dari pengusulan, pembahasan dan keputusan penetapan elemen yang diterima sebagai representative list atau sebagai
urgent need for safeguarding. Jadi kebutuhan mendesak untuk dilindungi. Nah, 2 list itu yang menjadi daftar yang diterbitkan oleh UNESCO kalau terpilih. Iya. Nah, tahun 2011 sebagai presiden, saya waktu itu kita memperjuangkan Tari Saman. Dari Tari Banda Saman Aceh. masuk dari Banda Aceh dalam bagian tersebut. Jadi berbicara kalau apa sih itu Intangible Cultural Heritage Convention, itu konvensi UNESCO tahun 2003. Dan sebelumnya ada juga konvensi UNESCO tahun 72 yang dinamakan sebagai World Heritage Convention. Nah, World Heritage Convention itu yang lebih terkenal karena terlihat bentuknya. Misalnya Borobudur, Komodo, Pulau Komodo, Betul. kemudian tropical rainforest di Sumatera, dan banyak lainnya yang memang dikenal secara dunia sehingga lebih difahami oleh masyarakat. Nah, kalau intangible itu kan kita sudah menggunakan istilah warisan budaya tak benda. Betul. Nah, cakupannya agak berbeda karena dia menyangkut masalah tradisi oral tradition, seperti pantun. Pantun sudah masuk juga di dalam daftar ICH. Kemudian performing arts, seni pertunjukan seperti kita ada 3 tari Bali dari Indonesia sudah masuk juga ke dalam Intangible Cultural Heritage List. Kemudian ada ritual, ada social practices, mungkin pencak silat bisa masuk dalam kategori ini ya. Ada juga festive events, jadi festival-festival kebudayaan dan sebagainya masuk di sana. Ada yang mungkin terkenal bagi kita adalah traditional craftsmanship. Nah, craftsmanship ini contohnya pinisi. Kapal pinisi itu sudah masuk juga di dalam list tersebut. Dan ini menyangkut berbagai pengetahuan, ya, knowledge baik itu berasal dari alam maupun dari dunia, dan harus bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itulah yang dicakup di dalam konvensi warisan budaya tak benda UNESCO. Nah, saya kira tempe itu termasuk di dalam urutan seperti itu. Dan ya tadi sudah disampaikan, udah panjang perjuangan kita ya. Tahun 2014, tahun 2018, tahun 2020, ya, 22 sampai kemarin 2024, akhirnya alhamdulillah itu sudah masuk di dalam usulan resmi dari pemerintah Indonesia. Nah, karena bicara tadi suatu kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, maka di sini harus didemonstrasikan bahwa kebudayaan tadi harus muncul dari komunitas. Jadi komunitas yang menjadi ujung tombak mengapa ini bisa diwariskan, ya, dia berlanjut, berkesinambungan, dan akhirnya bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, tempe ini mempunyai satu keunikan karena secara barangkali sejarah memang berasal dari Indonesia, dan kita punya evidence yang sangat kuat, betul. Ya, yaitu dalam tulisan di Serat Centini itu pada abad ke-18, tapi dikatakan bahwa di situ sudah mulai dipraktekkan sejak abad ke-16. Jadi bayangkan sudah sekarang 2024 sudah 400 tahun, 600 tahun ya gitu ya, luar biasa ini. Oleh itu maka kami atau saya sebagai ilmuwan, sekali juga karena tadi pernah ditugaskan di UNESCO, saya merasa bahwa ini satu inisiatif yang harus kita perjuangkan. Mengapa? Kalau tadi saya contohkan, saya coba ingat ada 13 warisan dunia yang tak benda yang sudah diakui UNESCO. Di antaranya itu ada wayang, ada keris, ada angklung, ada batik, tadi ada gamelan, ada juga jamu terakhir kemarin. Nah, sekarang sedang diperjuangkan itu adalah untuk Reog Ponorogo tahun ini. Nah, insya Allah tempe ini tahun 2025. Nah, mengapa ini menjadi unik bagi tempe? Setelah jamu barangkali, tapi jamu dikategorikan sebagai suatu tradisi yang terkait dengan kesehatan, dengan
obat-obat semacam tradisional ya dari masyarakat kita. Tapi kalau tempe kan makanan. Saya dengar juga akan ada acara tentang kulineri ya. Betul. Yang mudah-mudahan ini juga menunjukkan bahwa implikasi dari suatu nilai budaya yang sudah dipraktekkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, itu ujung-ujungnya kan akan bagaimana bisa diterima oleh masyarakat kalau memang dirasakan sesuai dengan selera dan kebutuhan mereka. Nanti banyak aspeknya lah. Saya bukan ahli tempe ya, tapi itu akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Manfaat dari tempe itu seperti apa? Jadi kembali kepada usulan ke UNESCO, yang pertama kita menerima pengakuan itu adalah wayang dan keris. Itu disebut dengan masterpieces, oral tradition, dan heritage of culture humanity. Jadi waktu itu belum disebut dengan representative list atau urgently safeguarding list yang ada di dalam Intangible Cultural Heritage Convention. Tapi itu sudah dihentikan penamaan tersebut sejak tahun 2005. Nah setelah itu sekarang kita masuk ke dalam representative. Nah, bagi Indonesia sebetulnya ya tentu sulit lah ya. Indonesia kan negara yang sangat kaya. Betul. Kaya akan tradisi tadi, oral tradition, performing arts, practices, ya kemudian ada craftsman dan sebagainya. Itu memang menyulitkan dalam arti mana yang harus dipilih duluan. Gitu. Betul. Nah, oleh itu maka disarankan, ditentukan oleh UNESCO bahwa usulan ke UNESCO harus dilakukan melalui saringan di tingkat nasional. Jadi nggak bisa tiap ujuk-ujuk di tiap tahun. Sebelum tiap tahun, tapi ini prosesnya dulu ya. Itu harus dilakukan saringan oleh nasional. Sehingga secara nasional kita harus menetapkan apa yang masuk ke dalam tadi list. Yang menyaring ini dari pemerintah. Dari pemerintah. Berarti, Prof. Kalau misalkan gini, Prof. Ya kalau kita lihat ya di tadi Indonesia kaya gitu kan. Terus harus disaring gitu. Artinya apakah proses penyaringan itu harus dilakukan every year, tiap tahun, atau mungkin tiba-tiba udah dia aja lah gitu, atau ada proses tertentu? Yang saya pahami itu ada proses tertentu. Memang udah ada mekanisme ya. Tim nasional sudah mempunyai pedoman untuk itu, sehingga ditetapkan setiap tahun ada urutan-urutan yang siapa yang sudah ditunjuk atau dipilih atau tidak gitu. Dan sekarang kalau tidak salah, mungkin correct me if I'm wrong, itu udah 1.500-an masuk warisan budaya tak benda Indonesia. Indonesia saja, 1.500 termasuk tempe. Nah, tempe itu ternyata macam-macam. Rekognisi tempe itu tidak hanya tempe yang kita usulkan dalam proposal kita dulu tahun 2014, tempe Jawa Tengah. Betul. Tapi kita tuh ada tempe dari Malang, ada tempe dari. Nah sekarang malah ada tempe yang macam-macam lagi dari daerah. Mendoan kemarin itu juga. Mendoan masuk juga. Itu sudah ada di Indonesia. Ada 4 sekarang jenis tempe yang diakui oleh pemerintah secara nasional. Ini mohon izin, Bro. Pemerintah di sini kan banyak nih dinas. Berarti yang terlibat di sini specifically itu untuk kementerian apa, Prof, yang sering ini. Jadi kalau kita ingin tahu nih, wah warisan budaya ini di mana itu? Berarti kita ngelihatnya di kementerian apa, Prof? Ya, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, di Kemendikbud ya. Kemendikbud khususnya di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Nah, kalau di bawahnya tentu ada direktorat sendiri, yaitu berubah-ubah tuh. Dulu saya juga nggak hafal gitu. Tapi ada direktorat tertentu yang menangani masalah pengajuan warisan benda tak benda. Itu artinya secara proses di bawah Kemendikbud nanti mungkin. Kalau promote kan biasanya kolaborate ya, Prof, ya, banyak kementerian yang lain. Tapi proses itu dikomandoi oleh Kementerian Budayaan ya. Iya, betul. Kemudian gini, Prof, kita tahu bahwa tadi Prof sampaikan bahwa ICH-nya merupakan pengakuan ya terhadap budaya, baik itu benda ataupun tidak benda. Kalau kita melihat, apakah sama artinya ketika pengakuan itu dikeluarkan, itu artinya semacam trademark atau semacam paten? Karena kita selama ini masih berpikir kalau itu diakui berarti itu paten punya kita, berarti nggak bisa diklaim lagi sama negara lain. Itu, apakah pendapat itu benar atau seperti apa seharusnya? Itu ada semacam
istilahnya tuh ini ya, memang tantangan ya. Karena di level traktat internasional, pernyataan nasional adalah satu lembaga yang terkait dengan masalah tadi perdagangan, trademark, betul, paten, itu adalah di dalam WTO ya, World Trade Organization. Betul. Nah itu memang ada dispute. Loh ini kan ada safeguarding, ada proteksi. Kalau di sana proteksinya kan lewat hak cipta, paten, ya, hak dagang dan sebagainya gitu. Ini di mana sebetulnya? Itu yang saya kira terjadi interpretasi dan persepsi yang berbeda-beda. Tapi itu dari kebudayaan itu dipersepsikan harusnya kalau dia menjadi warisan itu harus diturunkan ke generasi dan generasi yang lainnya. Termasuk menyebarnya kebudayaan tadi. Misalnya tempe itu kan asalnya dari komunitas Jawa. Tapi sekarang kalau kita bicara tempe, bisa ada di Jepang, bisa ada di Meksiko, bisa ada di Rusia, bisa ada di Belanda. Nah terus bagaimana? Kan susah, dan itu tidak kita patenkan kan, karena memang bukan untuk perdagangan gitu. Jadi yang penting bagi yang saya tangkap bagi UNESCO bahwa tempe tadi tidak punah, karena ada pewarisnya, ada meneruskannya. Sehingga timbullah tadi berbagai kreativitas ya, inovasi, ada tempe mendoan, ada tempe Jawa Tengah, tempe Malang, macam-macam lah gitu. Mungkin nanti ada teman kita yang mempopulerkan tempe di Jepang jadi tempe Jepang nanti gitu. Karena memang kondisinya berbeda ya, antara ya secara teknis mungkin orang-orang dari ilmu pangan itu bisa menjelaskan ya, raginya sama atau tidak, kondisi fermentasi sama atau tidak, airnya sama atau tidak, macam-macam gitu kan. Tapi artinya di luar pengembangan yang tadi ya Prof ya, apakah mungkin dengan tadi pengakuan ke ICH gitu ya, kita bisa state lah bahwa tempe itu originally from Indonesia gitu. It speak by itself. So kita bangga lah. Wah ada tempe ya di misalnya tetangga ya, Singapura, Malaysia. Oh iya tempe dari asalnya dari Indonesia gitu. Artinya memang pengakuan ke UNESCO ini menjadi suatu yang penting ya Prof ya. Sehingga kita bisa ini ya, kalau biasanya apa ya. Kalau ini kalau tahu nih tempe ini sebenarnya apa sih gitu. Nah, Indonesia pasti akan terikat di dalam pembahasan tentang tempe ya Prof, karena di dalam kalau kita ngerunut ke dokumen UNESCO itu kan panjang sekali ya dokumennya di Indonesia itu banyak terstate bahwa Indonesia. Atau kalau misalkan tadi dibilang akan ada tempe yang dikembangkan di negara lain, itu Indonesia akan tertutupi dengan negara itu atau tetap bisa dikuatkan melalui UNESCO ini? Nah justru itu, kalau kita mengusulkan untuk masuk dalam daftar ya, inscription di dalam ICH tadi, ada kewajiban. Tidak otomatis sudah masuk kemudian bebas merdeka gitu ya. Ada kewajiban. Ya pertanyaan Mas Irul tadi harus dijawab. Untuk misalnya ada research, ada education, ada communication. Di kita sendiri. Di kita. Iya, kalau nggak akan punah kan. Jadi bukan berarti setelah ajukan ke UNESCO dan diakui selesai urusan, bukan begitu ya? Harus dibuktikan. Itu setiap 4 tahun harus membuat laporan. Mana cara-caranya untuk melakukan safeguarding? Bagaimana kebijakan dan tindakannya di policy and measure seperti apa? Misalnya masuk dalam kurikulum, masuk dalam pendidikan informal, capacity building, research. Misalnya tadi ada dari kuliner bisa perlu adanya hal-hal yang baru. Nah dari tempe itu harus ada riset, harus dipublikasikan. Jadi memang kalau Indonesia ingin keep tempe sebagai heritage Indonesia, kita buktikan di dalam kegiatan itu, dan makin banyak konsumen yang mengkonsumsi tempe, berarti kita berhasil mempromosikan gitu. Nah itu di situ terjadi kerjasama kan. Kita bisa kerjasama dengan negara di mana itu berada, kita kajikan bedanya tempe sana dan kita apa. Apalagi sekarang kan di dalam di dalam trading itu ada juga dengan traceability. Nah ini geographical identification dari mana asalnya gitu. Apakah ini dari Indonesia atau memang dari negara-negara lain, itu bisa dijadikan sebagai satu ukuran. Ada variasi, ada keragaman. Malah dalam penelitian sekarang tempe itu tidak harus dari kedelai. Betul. Ya, itu dari berbagai jenis sumber lain yang kita kaya di Indonesia. Nah, penelitiannya bagaimana?
Itu yang harus kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah rumah tempe. Indonesia adalah tempat di mana semua terkait tempe, apakah pendidikannya, peningkatan kemampuan sumber daya manusianya, kemudian juga ekonominya, pemberdayaan masyarakatnya, usaha kecil, usaha menengah, lingkungan hidup itu dibuktikan di Indonesia. Jadi kalau orang tahu, wah saya mau tahu tentang tempe, ya pergilah ke Indonesia. Jangan ke tempat lain dong. Zaman dulu, karena kita dulu kan istilahnya kan tempe itu injak-injak gitu kan, ya, betul. Sehingga dianggapnya sesuatu yang rendah. Ya. Akibatnya penelitian tempe yang hebat itu muncul bukan dari peneliti kita, tapi dari Cornell University misalnya, namanya Profesor Kees ten Krause, itu dia ahli tempe. Ada juga dulu memang di zaman Belanda, saat kita mereka yang di penjara itu mengalami kekurangan gizi, nah itu kan dikasih konsumsinya tempe karena murah mungkin dan sebagainya. Tapi justru malahan sehat, sehat gitu ya. Betul. Nah, itu contoh-contoh itu harus dibuktikan secara ilmiah, dan ini yang menjadi bahan kajian yang menurut saya bagi Indonesia sangat-sangat strategik dan sangat monumental untuk memberikan kontribusi kepada kemanusiaan dan untuk juga pengembangan ilmu pengetahuan. Itulah tantangan dari semua komunitas. Makanya tempe itu tidak hanya bicara ekonomi, ada pendidikannya, ada risetnya, ada tentu tadi juga pemberdayaan masyarakatnya, lingkungan hidup. Contoh misalnya, kita mengharapkan tempe yang dulu memang dibuat dengan daun baru, dibungkus dengan daun pisang atau daun jagung, semua itu bisa kita terus kembangkan. Sekarang kan semuanya udah ukurannya itu green ya, udah ukurannya ada zero emission dengan karbon ya, apalagi pakai plastik atau mungkin dari chemicals. Nah itu mungkin harus kita pertimbangkan dalam berbagai penelitian kita. Nah ini jadi menarik nih Prof, karena bahas tentang green ini ya Prof ya. Kan sekarang lagi ramai sekali ya kalau kita bahas tentang bagaimana zero emission, terus bagaimana akhirnya sustainability mungkin bahasa ininya ya Prof ya. Secara tidak langsung kan sebenarnya kita itu punya gitu ya budaya dalam bentuk tempe, bukan produknya saja, karena kan budaya itu kan kalau tadi dijelaskan dari mulai dia ya semua runutannya sampai selesai gitu ya. Nah kalau kita lihat berarti tempe ini sebenarnya ketika dia udah ke UNESCO bukan hanya tentang budaya Indonesianya aja ya Prof ya, tapi juga terkait tentang ternyata value-nya begitu tinggi, terutama untuk mendukung yang sekarang yang lagi ramah lingkungan macam-macam ya, seperti itu ya Prof ya. Dan juga harus diingat ya, tempe itu kan the first generation yang dihasilkan kita menggunakan kacang-kacang seperti kedelai dengan ragi tertentu, kemudian difermentasikan 2 hari jadi tempe. Nah dulu kan orang makan langsung tempe, mau dibuat bacem, digoreng, atau mau dibuat sayur, lodeh dan sebagainya kan. Nah sekarang malahan kita lihat dari pengembangan ilmu pengetahuan itu masuk ke tempe generasi kedua, generasi ketiga. Betul. Nah di sini timbul tadi masalahnya dengan masalah trademark, masalah paten, masalah property rights. Betul. Nah tempenya kita bilang ini milik semua, publik semua. Tapi begitu sampai ke sana, sampai ke generasi ketiga, misalnya ada pharmaceutical product atau nutraceutical product atau functional foods. Nah itu menjadi satu hal yang sama sekali berbeda. Oleh karena kita harus betul-betul bisa memilah-milah, tapi juga memilih-milih juga mana yang cocok untuk komunitas, mana yang cocok untuk nanti bisa diterapkan dalam skala yang berbeda untuk tujuan tentu untuk kemaslahatan kesehatan dan kemanusiaan begitu ya. Berarti kalau kita bicara tentang budaya tempe nih Prof, berarti yang kita ajukan ke UNESCO bukan tempe secara fisik ya, tapi adalah budayanya ya. Karena kan ini agak berbeda ya Prof ya, antara produk bendanya dengan budayanya. Kalau ini sebenarnya supaya kita clear ini apa yang betul-betul kita ajukan ini sebenarnya budayanya berarti ya. Tadi kan sempat bilang apa craftsmanship. Ya kalau tidak ada produknya mungkin susah juga ya. Kita hanya belajar budaya dari TV gitu, dari YouTube. Nggak bisa kan. Betul. Jadi menurut saya ya semuanya budaya itu harus juga dibuktikan produknya. Tapi bukan diproteksi, produk udah jadi diproteksi dengan paten sebagainya, bukan.
justru budayanya sehingga bisa dilanjutkan dari generasi ke generasi karena memang dilaksanakan oleh komunitas. Oke. Nah, untuk itu perlu kan pendidikan komunitas, perlu dukungan kebijakan, perlu dukungan dari pendidikan non formal. Malah kan sekarang untuk melestarikan tadi ada upaya-upaya yang melibatkan termasuk isu-isu dalam 17 SDG, misalnya masalah human rights. Ini bagaimana ini supaya budaya tempe itu yang dikerjakan di rumah tangga itu kan memberdayakan semua unit rumah tangga. Ada ayah, ada ibu, ada keluarga. Ya anak-anak kan belajar bekerja juga kan, yang care terhadap lingkungan, terhadap kebersihan, terhadap kesehatan. Nah itu kan suatu budaya yang bagus sekali gitu. Karena ada juga di dalam falsafah values orang Jawa katanya kan, kalau jiwanya nggak sehat, nggak bisa buat tempe yang baik gitu. Itu kan katanya begitu. Aku nggak tahu soal bahasa Jawanya gitu ya. Tapi itu adalah suatu values yang ditunjukkan untuk menghasilkan produk yang baik tadi, perlu dikerjakan secara baik juga. Nah, kerjakan sebaik itu yang kata Pak, ini dilindungi secara kebudayaan ya. Tapi kalau tidak terjadi produk yang baik kan gimana tahu cuma itu memang menghasilkan yang baik. Kan? Yen urepe besek tempene apik. Jadi artinya gitu. definisi budayanya itu start point-nya mulai dari prosesnya sampai dengan produknya sampai dengan pemanfaatannya itu yang disebut sebagai budaya ya Prof ya. Jadi artinya ya itulah milik kita Indonesia itu originally. Ya Prof. Jadi kalau tadi ngelihat tentang itu ya lebarnya kebudayaan yang tadi mulai dari proses hasil sama ini kan sekarang ada proses pengajuannya belum final keputusan gitu ya, kita masih proses menunggu dengan schedule-nya 2025 ya Prof ya. Kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan untuk memantau proses sehingga itu nanti langsung ditetapkan. Biasanya kan kalau udah penetapan kita ada ini ya, mungkin kayak semacam festival atau syukuran gitu ya. Mungkin karena memang perjuangan kita melalui sana begitu panjang prosesnya gitu Prof. Yang saya cermati ya waktu masih aktif dulu ada beberapa cara untuk bisa memonitor ini. Yang pertama kita harus memahami saat kita mengajukan ke pemerintah Indonesia untuk masuk dalam national list itu memang inisiatifnya dari komunitas, didukung oleh pemerintah daerah misalnya di mana tempat itu berada. Nah setelah ini masuk dalam list nasional, kemudian kita bertanding kan dengan begitu banyak juga yang diusulkan dari yang lain-lain gitu. Nah saat kita terpilih sebagai usulan yang diajukan oleh Indonesia itu diusulkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, jadi komunitas di sini tetap harus berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia. Sebab di usulan tadi ini adalah usulan dari pemerintah Indonesia dari komunitasnya. Sehingga di dalam nanti memonitor proses perjalanan ini karena masih tahun 2025 harus dijalin komunikasi yang baik dengan direktur terkait. Dalam hal ini tadi kembali ke Ditjen Kebudayaan dan kemudian kalau juga punya komunikasi dengan perwakilan Indonesia di UNESCO melalui pemerintah Indonesia Ditjen Kebudayaan, saya kira juga bisa dimonitor. Nah biasanya kalau ada kekurangan, ada klarifikasi itu bisa juga mereka sampaikan kepada kita. Wah nanti melalui tentu perwakilan kan Indonesia nanti ini tolong dilengkapi informasi ini, tolong tambahkan atau dikelirkan statement seperti ini dan sebagainya. Nah setelah itu nanti akan ada perundingan di dalam komite yang tadi saya bilang Intergovernmental Committee itu ada yang menetapkan ya apakah ini diterima atau tidak, persyaratan semua dipenuhi, baru akan diumumkan saat penetapan tahun 2025. Nah saya kira dari pengalaman yang lalu kalau sudah kita dengar bahwa tempe akan diumumkan sebagai list dalam list tadi, kita bisa mempersiapkan ada event-event khusus. Jadi misalnya waktu Meksiko ditetapkan
untuk mariachi ya itu mereka grupnya tuh pakai trompet gitu itu datang semua gitu ke tempat pengumuman itu. Kita dulu tari saman kan dulu saya sebagai presidennya kita tunjukkan juga tari saman Indonesia yang memang betul-betul berasal dari daerah Aceh gitu, bukan tari saman dari Jakarta gitu. Harus betul komunitas yang dari Aceh yang didatangkan untuk menunjukkan tarian-tarian tersebut. Itu maksudnya dilakukan di misalnya pengumuman di Paris, kita ke Paris gitu, Bro. Iya, betul. Semoga berarti ya Mas Ibnu ya. Agar kita punya alasan untuk ke Paris gitu ya. Bersama komunitas di situ kita muncul dalam satu platform. Pertama mensyukuri kita telah ditetapkan, yang kedua kan mempromosikan. Iya. Dari situlah mungkin nanti mau sampai ke ujung mana, apa kulinerinya kita juga tonjolkan, dampak kesehatannya kita promosikan, atau tadi mungkin bagaimana komunitas yang berasal dari UMKM ini yang kita akan bawa. Ya, jadi saya kira yang penting bahwasanya semua stakeholders yang terlibat itu diberikan panggung untuk bisa mendemonstrasikan bagaimana transmisi dan sustainability dari kebudayaan tempe tadi akan berlangsung dan terjamin gitu. Oke. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi, Prof. Kalau kita melihat dari manfaat yang bisa diperoleh oleh rakyat Indonesia, khususnya pengrajin lah ya, tentang pengajuan tempe ke UNESCO ini, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah nih, Prof. Seperti batik, kemudian mungkin ada jamu kemarin dan lain sebagainya gitu. Kira-kira apa manfaat yang bisa dirasakan oleh UKM khususnya jika pengajuan tempe ke UNESCO ini nanti diumumkan, kan, Prof? Ya, batik satu contoh yang sangat baik. Karena tadi kita percaya dan kita yakin bahwasanya sesuatu yang diakui secara dunia, UNESCO itu betul merupakan suatu rekognisi, suatu pengakuan dan kebanggaan bagi kita. Oleh itu maka harus diantisipasi. Contoh di batik tadi yang tadinya nobody care about batik ya. Betul. Misalnya ada satu yang ditetapkan kalau sudah terpilih policy and measures-nya seperti apa. Jadi harus ada policy pendukung policy gitu and ya. measures-nya. Waktu itu ditetapkan batik adalah menjadi pakaian nasional Indonesia, resmi, bisa menggantikan jas dan sebagainya. Begitu tuh, ya udah diwajibkan. Kemudian ada hari kewajiban pakai batik hari Jumat. Jadi semuanya itu. Jadi, itulah dampak dari itu karena polisinya benar, measure-nya benar, batik muncul. Semua industri batik tumbuh, perusahaan-perusahaan dan tukang jahit atau desainer, kemudian penggunanya dalam itu udah macam-macam kan. Indonesia kan terkenal sekali bangsa yang kreatif ya, inovatif. Jadi untuk ini saya kira ini membuka peluang besar bagi perkembangan ekonomi. Tapi yang penting juga bagi UNESCO itu yang saya pahami tidak hanya ekonomi, tapi tadi people's welfare ya, kebahagiaan ya, kepuasan, kemudian kesejahteraan. Tentu nanti juga kita melihat di mana sentra-sentra yang tadinya memang tidak diperhatikan sekarang bisa buat tempe yang higienik, tempe yang sehat, yang bagus, lingkungannya juga terjamin, tidak ada limbah dan sebagainya. Itu yang betul-betul nanti akan ditindaklanjuti dalam bentuk policy and measures, kebijakan apa. Jadi intinya adalah ketika ini diumumkan nanti, maka kebijakan lanjutannya yang diharapkan sebenarnya ya. Sebetulnya itu pernah itu harus dijawab pada saat kita mengajukan proposal. Jadi dalam proposal kita ditanya itu, kalau ini akan ditetapkan, apa plan Anda untuk tadi menjamin transmisi dan pelestarian dari budaya ini? Deret tuh berapa puluh itu kan. Betul. Berarti semoga nih tempe masuk dalam list makan siang gratis nih. Ini bro. Bisa itu. Betul, tepat sekali. Semoga Pak Prabowo mendengar ini nih. Boleh tuh. Kita bisa sampaikan betapa tingginya nilai gizi dan kesehatan dari tempe. Dari samping itu juga dia sudah well accepted oleh masyarakat. Bukan sesuatu, kalau sesuatu misalnya dari produk luar lah gitu ya, apakah produk dari dairy, dari susu gitu kan, orang belum tentu familiar. Kalau tempe itu di mana-mana ada gitu. Jadi harusnya tidak ada resistensi dan bagus gitu.
Ada studi-studi makanya tadi perlu riset Ya. yang mendukung kalau makan tempe, kemudian apakah HB-nya naik, Ya. atau protein naik, Ya. atau misalnya Betul. tidak ada, apalagi kalau mau dikaitkan dengan masalah kasus nasional ya, stunting, Stunting, betul, dan penyakit degeneratif, itu kan semuanya positif sekali di riset. Siap, Prof. Nih jangan lupa nih masuk ke program policy kebijakan makan siang gratis. Karena memang kita ngelihat tempe ini kalau ketika itu nanti masuk ya Prof ya, dengan sasaran kalau kita berbicara tentang ya feeding ya atau program makan itu kan memang yang terlibat tidak hanya anak yang diberi makan, tapi juga itu Orang tadi tuanya. orang tuanya, siapa yang menyiapkan. Akhirnya ekonomi itu memang bergerak semua. Betul. Dan Dampak ekonominya akan sangat akan besar nih Gus, sangat karena ya itu tadi pengrajin, penjual, kemudian juga karena jutaan orang terlibat di sektor ini kan, Prof. Betul, Jadi kita berharap ini betul-betul bisa mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan ini dalam hal pengajuan ke UNESCO gitu. Jadi kalau nanti sudah diterima, ditetapkan, saya kira melalui Kemdikbud, Ditjen Kebudayaan, itu perlu dibentuk semacam tadi rencana ya, planning. Bagaimana kampanye nasional seperti apa, kemudian nanti peran dari capacity building seperti apa, peran dari ekonomi seperti apa, peran dari industri pariwisata misalnya ya. Ini ada masalah food beverage, culinary services, peran dari industri manufacturing, peran dari industri manufacturing. Jangan lupa kalau mau buat tempe itu kan berasal dari pengrajin-pengrajin yang bisa kita berdayakan, jangan bikin pabrik sendiri gitu kan. Nah itu kan akan susah. Jadi kita tadi policy tadi bisa mengatur keseimbangan antara semua stakeholder yang terlibat. Dan juga jangan lupa barangkali kita harus memberdayakan opsi-opsi untuk keragaman kacang-kacangan atau biji-bijian yang memang bisa digunakan sebagai bahan baku tempe. Jadi itu tantangannya besar sekali. Tapi this is the right moment dengan tempe masuk. Ini pertama kali sebagai kulineri kan. Belum pernah Indonesia. Semuanya kan tadi ya oral tradition, craftsman, kemudian pertunjukan seni macam-macam. Ini justru yang pertama kali. Ini kebangkitan bagaimana kita akan menangani masalah food security. Bagaimana kita akan menangani masalah penyakit degeneratif, bagaimana kita akan menangani masalah tadi perbaikan gizi di tingkat sekolah dan sebagainya. Jadi ini yang bisa kita pakai sebagai model gitu. Betul. Itu solusi mungkin untuk ya semua. Di ya kita sarankan, kita perjuangkan mulai komunitas tadi, ngadain konferensi, seminar, lokakarya, undanglah kita. Bukan kita ngundang mereka. Betul. Oke. Ya, artinya ini jadi solusi untuk semua ya Prof ya, mulai dari pemenuhan tadi ya, termasuk memang kemarin masalah gizi kan masih banyak juga ya, dan tempe bisa jadi alternatif yang bisa digunakan untuk pemajuan itu. Gimana ini Pak Ridho nih? Tapi mungkin sebelum kita tutup sesi ini, kita minta statement lah dari Prof Ahman. Kira-kira mungkin apa yang bisa disampaikan kepada stakeholders, kepada tempe, masyarakat dan lain sebagainya tentang pengajuan tempe ini ke UNESCO, Prof. Pertama, kita harus menyadari bahwa upaya pengajuan tempe ini tidak mudah. Nah, upaya yang susah payah ini harus kita yakini dan kita hargai sebagai upaya yang harus berlanjut. Jangan terus banyak kecewa gitu ya. Nah, enggak, di sini perjuangan kita panjang. Jangan sampai karena kita lebih banyak frustasi, mengeluh di dalam, loh tempenya berkembang di Jepang, tempenya berkembang di Inggris, tempenya berkembang di Meksiko. Kan itu juga bagus. Tapi kita sebagai origin dari inisiatif dan nilai budaya tadi, loh kita merahan seperti ya frustasi aja, jangan harus tetap positif. Ya, ini banyak sekali peluang yang kita bisa kembangkan dan didukung tadi dengan policy. Kembangkanlah pusat-pusat penelitian yang mendukung bagaimana supaya budaya ini bisa dipertahankan. Contoh misalnya untuk di luar ya, yang banyak juga menguasai pasaran dunia, kimchi misalnya. Iya, betul. Nah, itu satu contoh di mana semua masyarakatnya bergerak, universitinya, industrinya, UMKM-nya, family-nya masuk dalam bicara pernikahan, menyiapkan seorang calon ibu rumah tangga. Nah, itu kayak begitu-begitu harus masuk di dalam berbagai practices
yang memang akan melanjutkan, melestarikan tempe yang sejak tahun 1600 itu terus berlanjut sampai dengan ya akhir zaman lah begitu. Betul. Ya, luar biasa nih. Jadi kalau kita bicara tempe nggak hanya bicara hal yang remeh-temeh ya. Iya. Jadi ini lebih kepada bahwa tempe ini merupakan budaya, bukan hanya sebuah produk pangan yang simple gitu ya. Jadi teman-teman ya, tempe itu meskipun kita sering lihat itu sesuatu yang sangat bernilai ya. Jadi jangan lupa makan tempe. Iya Pak ya. Betul. Baik, Prof Aman, kami terima kasih banyak Prof. Sama-sama. Ini waktu juga sudah habis ini ya ceritanya ya. Jadi tadi banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya ICH. ICH itu Intangible Cultural Heritage ya, di mana tadi Prof Aman sudah banyak menjelaskan bahwa tempe itu bagian dari budaya yang begitu luas dan sudah berlangsung di Indonesia itu begitu lama ya. Jadi teman-teman ya, tempe ini sesuatu, nanti kalau udah ngeliat tempe ini jangan hanya ngelihat tempe ini wah dijejak, no, sekarang udah banyak tempe yang hygiene, banyak tempe yang bersih, dan manfaat gizi tempe begitu luar biasa. Jadi itulah tempe milik kita dan saat ini sedang proses pengajuan ke UNESCO. Mungkin begitu Pak Rito, kita tutup. Kita berdoa. Kita berdoa ya. Baik Pak. Siap. Jadi teman-teman doakan kita semua bisa masuk dan tahun 2025 ya Prof ya, Ya, nanti insya akan Allah. ditetapkan insya Allah sebagai ICH di UNESCO. Mungkin begitu. Ya. Kita tutup. Tutup. Prof Aman. Prof Aman, terima Pak, kasih terima banyak. kasih banyak. Salam buat atas semuanya. waktunya. Terima Siap. kasih. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa Sobat Tempe semua ketemu di Ngopi Ngobrol bareng FTI Forum Tempe Indonesia di sesi podcast selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang, sore, malam semuanya. Salam Oke, sehat. salam sehat. Ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sama-sama. Alhamdulillah. Lancar, Prof.